Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek. Like ya kak. Yuk gaskan lagi kak. Melihat pedang giok yang rusak, kerumunan terdiam untuk sementara waktu. Jika itu bukan untuk mata mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya pula. Chang Cixiao dan Qin Qiumo benar-benar mati. Jadi tiba-tiba, tidak ada yang bisa mengharapkan ini terjadi. Yang paling mengejutkan adalah Yun Changqing dan Tang Yunhuan. Di Holy Star City, mereka juga melihat Chang Cixiao dan Qin Qiumo. Dalam sekejap mata, keduanya mati dan mati secara diam-diam. Jika dihitung berdasarkan waktu, bukankah kematian mereka akan terjadi dalam 2 hari ini? Yun Changqing mengambil napas dingin, dan dia memandang ke arah Fan Wuji, tetapi dia melihat bahwa ekspresi yang terakhir sudah jelek sampai ekstrim, di mata yang suram, dia tampaknya berpikir, dan dia memamerkan tenda yang bagus. Tuan Pavilion. Yun Changqing menghela nafas, tetapi hanya mengucapkan 2 suara. Fan Wuji tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyela kata-katanya, berkata, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Suara dingin itu membuat Yun Changqing bergetar. Aku melihat bahwa Fan Wuji maju selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Di mana tim darah? Setelah semua, seluruh ruang hening untuk sementara waktu, kemudian, lebih dari selusin jubah darah muncul, berlutut di depan Fan Wuji, dan Lu Xing juga berada dalam antrian. Berikan padaku perintahnya, orang-orang dari tim penegak hukum, semua orang yang dikirim, segera memblokir seluruh pavilion Wanjian. Kata-kata Fan Wuji sangat kuat, dan semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka semua menunjukkan mata yang ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa itu Fan Wuji. Namun, Fan Wuji tidak menjelaskan, dan terus berbicara dengan keras. Adapun tim darah puncak master pedang di mana Luo Yun berada diblokir. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Luo Yun, tidak peduli siapa, akan ditangkap di tempat dan semua dikawal hingga 10.000. Balai Pedang. Mendengar ini, mata kerumunan tiba-tiba tertuju, dan Fan Wuji memerintahkan bahwa tim metode darah memblokir puncak master pedang Chu Xingyun, dan masih menangkap semua orang. Masih tercengang, mungkinkah itu melanggar perintah saya? Melihat kerumunan lamban, Fan Wuji menghirup lagi, dan suara itu meledak seperti guntur, membuat hati semua orang gemetar. Mereka semua bisa merasakan bahwa kata-kata Brahma Wuji bukan lelucon, dan kata-kata itu penuh tekad, bahkan dengan sedikit amarah yang dingin. Segera kerumunan itu tidak berani membuat suara, bergoyang-goyang dalam bentuk bergegas ke segala arah. Melihat sosok jubah darah yang pergi, Yun Changqing juga melihat sesuatu yang salah, dan dia berkata kepada Fan Wuji. Tuan Pavilion, apakah Anda curiga pada Dewa Luo Yun? Setelah mengatakan ini, mata semua orang menoleh ke Brahma Wuji, jelas, mereka sama-sama bingung. Jangan Evergreen Sword Master berpikir bahwa aku seharusnya tidak meragukan Luo Yun. Fan Wuji tidak memiliki mata, dan ketika menjawab Yun Changqing, ada sedikit es dingin. Dia mencibir dan berkata, Luo Yun telah membenci Chang Cixiao dan Qin Qiumo. Poin ini harus diketahui semua orang. Sejak meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, kekuatan Luo Yun telah meningkat pesat. Kemarahan dalam dirinya juga lebih berat, bahkan ketika menghadap saya, dia berani mengabaikannya. Jadi, ketika Luo Yun tahu bahwa aku telah meninggalkan kota suci bintang, dia tidak bisa menahan niat pembunuhannya, dan mengambil keuntungan malam itu untuk membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo satu demi satu, membiarkan kebenciannya. Karena ini, ketika dia akan meninggalkan kota bintang suci, ketika dia menyebutkan Chang Cixiao dan Qin Qiumo, dia akan bersikap begitu acuh tak acuh, dan dia akan meninggalkan tim karena alasan dan tidak akan kembali ke pavilion Wanjian. Dan Bailey gila, dia pernah menerima bantuan Luo Yun. Ketika dia tahu ini, dia dihalangi oleh rahmat penyelamat nyawanya dan dia tidak ingin mengeksposnya di tempat. Ini didasarkan pada budidaya, dan dia tidak kembali ke pavilion Wanjian. Sebuah kata ucapan keluar dari mulut Fan Wuji, ketatnya kata depan, sehingga semua orang tidak bisa membantah, dan bahkan banyak orang mengangguk diam-diam, menyetujui pernyataan ini. Kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo sangat aneh, dan kepergian Chu Xingyun dan Bailey Madness yang tiba-tiba juga tidak bisa dijelaskan, tetapi masuk akal jika begitu terhubung. Tuan Pavilion, Tuan Luo Yun telah memenangkan kepala dari 6 kontes besar dan memenangkan kemuliaan tanpa akhir untuk Pavilion Wanjian.
Sekarang dia belum kembali, kita memiliki banyak kecurigaan. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Ketika dia keluar, wajahnya tampak sedikit tidak bahagia. Masih ada banyak keraguan dalam masalah ini. Mari kita tunggu Tuan Luo Yun kembali dan membahasnya bersama lagi. Bagaimana? Tang Yunhuan juga berbicara. Liu Mei mengerutkan kening, tampaknya tidak setuju dengan langkah Fan Wuji. Luo Yun adalah orang yang melewati kekuasaan, dan kamu secara alami akan mendukung Luo Yun. Menurut pendapatku, dalam hal ini, kamu perlu menghindari kecurigaan ketika melewati kekuasaan agar tidak mengganggu penilaian hakim. Suara pahit dari mulut Qi Yang Sen, di wajah semua konyol. Qi Yang Sen, kamu tidak pergi ke Holy Star City, dan kamu tidak mengerti semuanya. Apa kualifikasi kamu untuk berbicara? Akan ada kekacauan dalam hal ini, dan saya menyarankan Anda untuk tetap mengingat denyut nadi pekerjaan rumah, dan jangan selalu memikirkan orang-orang yang menyemprotkan darah. Mendengar kata-kata Yun Changqing, kulit Qi yang berubah tiba-tiba, tidak hanya dia, tetapi juga beberapa master pedang di rumah, matanya menjadi sedikit tidak wajar, dan dia merasakan ejekan. Sama seperti kedua pihak akan berdebat, dalam sekejap, nafas yang kuat dan megah mekar turun dari kekosongan, menindas semua orang, menyebabkan mereka menghentikan suara mereka sekaligus. Saya melihat pandangan Fan Wuji yang acuh tak acuh dan berteriak. Sekelompok tuan pedang, bagi seorang loyun, benar-benar diejek dan dilecehkan di depan umum. Apa sistemnya? Saya punya keputusan sendiri tentang masalah ini, Anda tidak perlu campur tangan. Ya. Merasakan kemarahan Brahma, kerumunan itu berani berbicara lebih banyak dan merespons dengan busur mereka. Tapi, tiba-tiba, Fan Wuji membuka mulutnya lagi, dan sepasang mata dingin memandang ke arah Yun Changqing dan Tang Yunhuan, dan berkata dengan suara yang kental. Yang Sen Jianzu sangat masuk akal, Luo Yun adalah orang yang memberikan manfaat, dan Anda memiliki hubungan yang hebat dengan Luo Yun, jadi sebelum masalah ini diselesaikan, Anda tidak boleh berpartisipasi. Kata-kata itu jatuh, dan nafas dari 4 ahli pedang tercekik. Dari kata-kata Brahma, mereka merasakan perasaan keterasingan, meskipun mereka tidak jelas, tetapi mereka bisa merasakannya. Tanpa menunggu bantahan mereka, Fan Wuji melanjutkan. Selama waktu ini, Pavilion Wanjian perlu istirahat yang baik. Hal-hal khusus akan diserahkan kepada Anda. Adapun sisanya, tunggu saya untuk pergi ke Wanjian Kuil. Setelah mengatakan itu, Fan Wuji mengambil kembali tatapannya dan meninggalkan tempat itu, tersapu ke arah Wanjian Hall, sisa kerumunan tidak berani mengendur, dan dengan cepat mengikuti. Tidak butuh waktu lama sebelum ruang besar hanya menyisakan Yun Changqing, Tang Yunhuan dan yang lainnya. Mereka saling memandang, dan mereka semua merasa frustrasi. Mereka hanya bisa melihat Fan Wuji pergi dengan tidak berdaya. Ketika Fan Wuluo datang ke Aula Wanjian dan istana yang luas, banyak orang sudah berkumpul. Di aula luar, ada siluet orang-orang, di bawah kendali para murid penegak hukum. Orang-orang ini berdiri gemetar, semua dengan kepala menunduk, dan mereka tampak sangat khawatir. Mereka adalah murid Chu Xingyun, 3.000 orang, banyak orang, semua dikawal ke tempat ini. Di aula bagian dalam, angkanya jauh lebih tipis. Di posisi tengah aula, ada 8 sosok berdiri. Tubuh setiap orang ditutupi dengan cahaya pedang berdarah, dan tubuh mereka dipenjara. Kedelapan orang ini secara alami adalah Xia Qingcheng dan 7 murid pribadi. Berbeda dengan panik 3.000 murid, emosi dari 8 orang ini sangat tenang, mata mereka tertutup, dan mereka menunggu dengan tenang. Saat itu, suara langit memecah terdengar, memecah kesunyian ini. Di bawah perhatian semua orang, Fan Wuluo, yang mengenakan jubah ungu emas, melangkah masuk dari luar aula. Di belakangnya, dia mengikuti sekelompok master pedang. Negeri itu sendiri mengerikan. Aku telah melihat patriark. Melihat kedatangan Fan Wuji, orang banyak membungkuk dan minum, dan wajah Fan Wuji sama acuhnya seperti biasa, dan dia melangkah di atas takhta. Dia meregangkan lengan bajunya dan duduk perlahan, tetapi matanya sudah tertuju, dan dia melirik ke depan. Ketika Ning Levan, Lu Qingyao dan yang lainnya tersentuh, mata Fan Wuji bergetar, dan dia terkejut menemukan bahwa penanaman 8 orang di depannya, tanpa kecuali, semua maju ke tingkat surga. Jika hanya itu yang terjadi, Fan Wuji masih bisa merasakan bahwa selain Xia Qingcheng, tubuh 7 orang lainnya memancarkan ilmu pedang yang misterius dan mendalam. Atmosfer kendo ini benar-benar berbeda, baik panas, tajam, atau lembut, dan murni sampai ekstrim.
Bahkan jika tidak ada perampokan, ada keinginan kuat untuk mengagumi. Selain itu, ada resonansi indera pedang halus di antara napas kendo ini. 7 napas kendo menyebar pada saat yang sama, seolah-olah berevolusi menjadi dunia kendo, sempurna dan sempurna. Sepertinya aku melakukannya dengan ceroboh, dan jauh meremehkan cara Luo Yun. Fan Wuji bergumam diam-diam, dia terkejut apa sarana Chu Xingyun, sebenarnya bisa berkultivasi dalam waktu yang singkat 7 setan jenius berbakat yang menakjubkan. Dia masih ingat bahwa selain Lu Qingxuan, ke-6 orang lainnya hanyalah murid luar biasa, tetapi sekarang, nafas yang diperlihatkan oleh ke-6 orang ini sudah cukup untuk menyebut diri mereka jenius. Setelah beberapa saat meditasi, mata Fan Wuji melewati cahaya yang bagus, tetapi ketika dia melihatnya, dia menatap 8 orang secara langsung, dan berkata dengan serius. 8 dari kalian begitu tenang, kamu pasti sudah mengetahui semuanya. Apakah itu di luar konteks? Fan Wuji membuka mulutnya, dan mata semua orang tertuju padanya. Pada saat yang sama, dia tetap diam dan mendengarkan dengan tenang. Meskipun Luo Yun memenangkan posisi pemimpin 6 pangeran besar dan memenangkan kemuliaan tanpa akhir untuk Paviliun Wanjian, ia juga diam-diam membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo karena dendam pribadi. Tindakan ini secara serius melanggar aturan. Itu harus disalahkan. Anda bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luo Yun, baik teman atau mentor, tetapi yang lebih penting, Anda adalah murid Paviliun Wanjian. Saya harap Anda dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama untuk menemukan tempat persembunyian Luo Yun tempat. Beberapa kata, tidak setengah mengintimidasi, tetapi penuh dengan rasa keadilan, tetapi jatuh ke telinga Xia Qingcheng dan Lu Qingyao dan yang lainnya, tetapi menjadi sangat keras, dan alisnya bahkan semakin keriput. Murid itu bertanya dengan berani, Guru Paviliun terus mengatakan bahwa Tuan Qi telah membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo. Apakah Anda punya bukti? Orang yang berbicara adalah Luling, yang menatap langsung ke mata Brahma dan bertanya dengan rendah hati. Beraninya kau menyinggung Patriark. Qi Yangshen segera melompat keluar dan berteriak keras setelah mendengar kata-kata Luling. Kata-kata Luling, jika ada pelanggaran, aku masih berharap bahwa Tuan Haihan, tapi ini bukan omong kosong, Tuhan mungkin memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Tuan adalah seorang pembunuh. Pada saat ini, Sui Qianyu berbicara, meskipun suaranya dengan sedikit rasa hormat, tetapi sepasang mata biru bersinar dengan dingin. Setelah dia berbicara, Ning Lefan, Gu Xuanxing, Xia Qingcheng, Lu Qingyao dan Lu Qingxuan semua menatap pada saat yang sama, menatap Fan Wuji. Hanya Si Hao, matanya menegang tiba-tiba, tubuh tinggi dan kekar, tapi tidak ada gerakan sama sekali, masih berlutut di sana. Kalian, semuanya, terbalik. Qi Yangshen dikejutkan oleh adegan ini, bukan hanya dia, tetapi juga mata dari kerumunan itu kaku. Suara-suara orang-orang ini sangat mudah sehingga mereka memiliki jejak mempertanyakan Brahma tidak ada perampokan berarti. Di seluruh Paviliun Wanjian, beberapa orang berani berbicara seperti ini kepada Fan Wuji, bahkan 18 ahli pedang tidak terkecuali. Wajah Fan Wuji dingin, berdiri, dan menempatkan 8 orang di matanya, berkata dengan dingin. Aku benar-benar tidak punya bukti bahwa Luo Yun adalah pembunuhnya, tetapi Luo Yun adalah satu-satunya orang yang termotivasi. Chang Cixiao dan Qin Qiumo telah bertanggung jawab atas urusan internal selama bertahun-tahun. Mereka memiliki jaringan yang luas dan memiliki banyak persahabatan dengan 5 kekuatan. Sejauh yang saya tahu, di antara banyak penguasa kota bintang suci, tidak ada seorang pun kecuali mereka yang memiliki Luo Yun. Permusuhan ini salah satunya. Kedua, 6 kasus Dabi baru saja berakhir, dan pasukan utama sedang mendiskusikan alokasi sumber daya. Situasinya tegang dan semua orang sedang terburu-buru. Jika seseorang ingin membunuh Chang Cixiao dan Qin Qiumo, mereka tidak akan menembak pada saat ini. Singkatnya, satu-satunya tembakan termotivasi, berkualitas, dan mampu adalah Luo Yun saja. Pada akhir pidato Fan Wuji, semua kata menjadi marah dan berkata kepada 8 orang. Lebih penting lagi, begitu saya meninggalkan kota bintang suci, Chang Cixiao dan Qin Qiumo meninggal tiba-tiba, dan ketika saya berangkat ke Paviliun Wanjian, Luo Yun menolak untuk mengatakan bahwa dia tinggal sendirian di Holy Star City. Apakah kamu tidak berpikir bahwa masalah ini sedikit konyol karena kebetulan?
Setelah mengatakan ini, Fan Wuji menghela nafas dengan emosi, tetapi, jauh di dalam hatinya, dia sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Sebenarnya, atas kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo, Fan Wuji tidak sepenuhnya yakin. Pembunuhnya adalah Chu Xingyun. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu adalah untuk mendiskreditkan Chu Xingyun. Anda harus tahu bahwa sejak Chu Xingyun mengambil kendali pintu luar, reputasinya di pintu luar menjadi semakin tebal, bahkan jika dia disebut master pintu luar, tidak ada yang keberatan. Pada saat ini, Chu Xingyun telah memenangkan posisi pemimpin. Jika dia kembali ke pavilion Wanjian, dia pasti akan memenangkan lebih banyak hati orang-orang. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi Fan Wuji untuk membunuh Chu Xingyun. Pintunya bergejolak. Chang Cixiao dan Qin Qiumo sudah mati, dan kematian mereka tidak diketahui dan tidak berarti, dan Brahma tidak hanya menggunakan pertanyaan untuk bermain, dan kemudian mendiskreditkan Chu Xingyun. Tidak ada yang melihat apakah kedua orang ini mati di Chu Xing. Tangan awan. Melihat kedelapan orang itu terdiam, Fan Wuji menghela nafas sedikit, pura-pura menghela nafas. Kamu berada di bawah Luo Yun, dan kamu tidak menyukai Luo Yun. Ini juga masalah biasa. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sejak itu, 8 dari kalian akan mengikutiku untuk berlatih. Lagi pula, sampai batas tertentu, kamu juga adalah korban. Aku berharap bahwa di bawah bimbinganku, kamu akan dapat membedakan yang benar dari yang salah dan tidak akan lagi tergoda oleh pezina. Kata-kata Brahma sangat menakjubkan sehingga membuat banyak orang terpana dan menatap mata 8 orang di depan mereka. Mereka tidak lagi terkejut, tetapi dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Perlu dicatat bahwa Fan Wuji dikenal sebagai tukang reparasi pedang pertama di Wastelen Utara. Pedang tidak tertandingi. Ini adalah impian semua tukang reparasi pedang untuk dapat mengaguminya. Kedelapan orang ini sangat beruntung karena mereka beruntung. Si Hao, yang tidak memiliki gerakan pada awalnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mendengar ini, matanya melirik ke Surai yang ramping. Mengenai pandangan kerumunan, ekspresi wajah Fan Wuji tetap tidak berubah, tapi hatinya diam-diam bangga. Orang-orang ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan dapat beresonansi satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memperoleh tulisan suci pedang Xuan Miao dari tangan Luo Yun. Selama aku menerimanya sebagai murid, aku secara alami dapat memasukkan tulisan suci pedang ini ke tanganku. Kedua, jika Luo Yun kembali dengan selamat, saya juga dapat menginstruksikan mereka untuk membiarkan 8 orang ini mengidentifikasi kejahatan Luo Yun, dan secara pribadi memberitahu para murid untuk berbicara dan mengidentifikasi dosa-dosa guru, yang lebih mudah bagi orang untuk menerimanya. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Fan Wu, dan tanpa sadar, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya, dan matanya melihat ke depan lagi, tetapi tiba-tiba melihat Sui Qianyu berdiri. Kata-kata patriark memang tidak masuk akal, tapi ini hanya spekulasi, tidak ada bukti konklusif, dan masih mustahil untuk membuktikan kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo dari tangan tuannya. Sui Qianyu menegakkan punggungnya, dan berkata dengan tegas. Selain itu, Qianyu sudah belajar di bawah Luo Yun. Dalam kehidupan ini, kecuali Luo Yun, dia tidak akan menyembah orang lain sebagai guru. Mendengar kata-kata itu, pikiran orang banyak bergetar tiba-tiba, dan Fan Wuji berbicara tentang bagian ini. Sui Qianyu sebenarnya tidak mengakui kejahatan Chu Xingyun, dan menolak permintaan Fan Wuji untuk magang. Bukankah itu gila? Kata-kata Sui Qianyu juga adalah pikiranku. Bagaimana aku bisa mengubah sesuka hati untuk 1 hari dan seumur hidup? Lu Qingyao juga berdiri dan memberi Sui Qianyu senyum. Di antara kedua mata perempuan, ketegasan di mata mereka lebih tebal, seolah-olah mereka telah mengabaikan Fan Wuji, di atas wajah yang cantik, dan pada saat yang sama senyum muncul. Sebuah pepatah lama berkata, wanita tidak mengizinkan Sumei, sepertinya ini benar. Pada saat ini, suara hangat Ning Levan berdering. Saya melihat bahwa dia dan Gu Xuanxing berdiri dan datang di belakang Sui Qianyu dan Lu Qingyao. Meskipun mereka tidak banyak bicara, tindakan mereka sudah menunjukkan pilihan mereka. Gila, orang-orang ini pasti gila. Melihat keempat orang yang tersenyum, kerumunan memiliki perasaan khawatir yang kuat. Mereka semua merasa bahwa keempat orang ini benar-benar gila, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu bodoh hal. Wajah Fan Wuji suram, dan suaranya tidak lagi tinggi. Dia berkata dengan dingin. Karena Anda harus memiliki bukti, ya, sebelum Anda menemukan bukti, Anda harus tenang di Wanfengnya.
Mendengar kata-kata Wan Fengnya, kerumunan yang hadir menggigil secara tidak sadar, dan tubuh mulai bergetar tanpa sadar. Wan Fengnya adalah jadi dari Gunung Wanjian. Tebing ini terletak di kedalaman Gunung Wanjian, gunung ini curam dan tidak ada rumput untuk tumbuh, bahkan kekuatan spiritual dunia sangat tipis, apalagi karena medan yang istimewa, seluruh tebing gunung diselimuti oleh angin yang tak terkalahkan. Meskipun angin geng ini tidak membunuh orang, ia dapat menembus daging dan secara langsung mengikis sumsum tulang. Rasa sakitnya sangat tidak nyaman bagi orang biasa. Langkah Fan Wuji hanya menghukum 4 orang ini. Kata-kata dan perbuatan King Yao, aku juga berharap bahwa Pavilion Master Mo akan marah. Karena Pavilion terutama menghukumnya, maka aku bersedia menerima hukuman ini. Lu Wuxuan juga berdiri tepat setelah kata-kata Fan Wu jatuh. Setelah dia berdiri, Luling dan Xia Qingcheng saling tersenyum, dan dengan berani berkata, karena kamu tidak takut pada Wan Fengnya, mengapa kita takut akan hal itu, ayo berjalan denganmu. Bagaimanapun, dia dan Xia Qingcheng berdiri dengan tiba-tiba dan berjalan ke antrian. Sekelompok 7 orang, dengan tulang belakang seperti pedang, benar-benar cantik. Kerumunan menatap ke 6 orang di depan mata mereka membeku, dan tiba-tiba ada emosi aneh yang tak terkatakan di hati mereka, yang tampaknya mencibir dan cemburu. Dari Chu Xingyun. Ketekunan ini tidak bisa membantu tetapi membuat orang terlihat tegak, dan pada saat yang sama mereka penuh keraguan, mereka bingung, apa pesona Chu Xingyun, dapat membuat ketujuh orang ini begitu dihormati. Hanya saja, Mo mengatakan bahwa seluruh pavilion Wanjian, bahkan 5 kekuatan lainnya, belum pernah mendengarnya. Ketujuh orang tampak heroik dan langsung mengabaikan mata orang banyak yang bingung, tetapi pada saat ini, Si Hao, yang telah terdiam beberapa saat, akhirnya berdiri. Dia pertama-tama melirik Luling dan Xia Qingcheng, lalu berlutut dan berkata kepada Fan Wuluo. Murid Si Hao, bersedia menyembah Tuan sebagai guru. Berbicara, ruangnya sunyi. Pada saat Si Hao berdiri, semua orang berpikir bahwa Si Hao akan langsung menolak Fan Wuji, tetapi di luar dugaan semua orang, dia sebenarnya setuju untuk rela menyembah Fan Wuji dan mengkhianati Chu Xingyun. Si Hao, sia-sia aku selalu menganggapmu sebagai saudara, kamu sangat kejam. Temperamen Ning Levan sangat mudah. Dia mendengar ini, dia tidak bisa menekan kemarahan di tubuhnya, dan menjangkau Si Hao. Namun, dia baru saja menembak, dan cahaya pedang pirus tebal mekar dari tubuh Si Hao turun di depan Ning Levan, dan menusuk lubang bahu kanannya. Sebuah panah darah Yin Hong ditembakkan. Di bawah teror Jiang Wang, tubuh Ning Levan terbang mundur, menggosok tanah selama lebih dari 10 meter, sebelum berhenti, menaburkan darah berbintik-bintik. Si Hao berbalik dan memberi Ning Levan pandangan acuh tak acuh, berkata dengan dingin, Luo Yun adalah seorang pria, sudah berbahaya dan licik. Sebelum pergi ke kota bintang suci, dia mengatakan berkali-kali bahwa dia pasti akan membunuh Qi Xiao Jian Tuan dan Tuan Pedang Qi Umo, sehingga kematian kedua Tuan Pedang ini tentu tidak akan terlepas darinya. Orang seperti itu tidak layak untuk penguasaanku, dan dia tidak layak menjadi penguasa puncak. Ketika kamu kentut, Tuan Zun mengatakan kata-kata ini. Luling juga marah, tombak menunjuk Si Hao, meraung. Anjingmu yang tidak tahu berterima kasih, demi keselamatanmu sendiri, menjebak Tuan Zun dan ketidakadilan. Di antara kata-kata, Xia Qingcheng, Gu Xuanxing dan yang lainnya juga melepaskan kemarahan mereka, tetapi mereka sudah terlambat untuk berbicara, dan Fan Wu melambaikan tangannya. Si Hao adalah murid pribadi Luo Yun. Apapun yang dia katakan, tidak ada yang salah dengan itu. Aku rindu tipu musikmu, jadi aku akan berhenti mengejar perilaku kasarmu hari ini dan pergi ke Wan Fengnya untuk merenungkannya. Fan Wuji mendengus dingin, dan kemudian sederet jubah darah muncul, menahan 7 orang, dan secara paksa diseret menjauh dari istana Wanjian. Si Hao. Bisikan Fan Wuji berbalik dan segera menakuti Si Hao, mengubur kepalanya dalam-dalam tidak berani menatap langsung ke mata Fan Wuji, dan gemetar ke belakang. Murid itu ada di sini. Kamu dapat mengenali identitasmu tepat waktu, menyerahkan rahasiamu, dan bersaksi melawan kejahatan Luo Yun. Sangat jarang. Mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku yang tertutup. Fan Wuji memandang Si Hao sambil tersenyum, dan kemudian dia mengangkat matanya dan berkata kepada semua orang. Pada saat ini,
Paviliun Wanjian telah menderita banyak bencana tetapi ada juga vitalitas di balik bencana. Saya berharap semua orang dapat bersorak-sorai hadapi kesulitan-kesulitan ini. Selama Anda dapat mengatasi kesulitan ini, Paviliun Wanjian harus bangkit. Tuan berkata sangat banyak bahwa pezina telah dihilangkan, dan selama dia melewati kesulitan, Paviliun Wanjian akan naik. Si Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menggema dengan suara keras, dan banyak orang juga harus minum dengan keras dan segera menyapu. Tolak barusan. Melihat adegan ini, Fan Wuji mengungkapkan senyum yang tahu, tetapi ketika kerumunan meninggalkan Wan Jiandian, senyum itu mulai menjadi kaku, mengungkapkan jejak sengatan Yin. Ketika hanya dia dan Fan yang tidak berdebu di Wanjian Hall, senyum itu menghilang sepenuhnya dan diganti dengan tampilan yang dingin. Dia melihat ke arah kerumunan yang pergi dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah hari ini, seseorang akan dikirim untuk memantau Si Hao. Begitu ada sesuatu yang berbeda, dia akan segera melaporkan kepada saya. Juga, 4 orang yang telah melewati jasa juga akan dikirim untuk menonton. Jangan biarkan mereka keluar dari Wanjian Pavilion. Lian Yun Changqing dan yang lainnya juga ingin memonitor. Ekspresi Fan Wuchen terpana. Begitu dia berbicara, dia merasakan mata dingin Fan Wuji, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa sama sekali. Fan Wuji mendengus dingin dan berkata, Paviliun Wanjian sekarang dalam periode yang luar biasa, tetapi Anda tidak perlu bertanya mengapa Anda perlu menjalankan perintah apapun yang saya berikan. Ya. Fan Wuchen memukul seluruh tubuh, membungkuk dan mengangguk lagi. Begitu dia berbalik, dia hanya berjalan beberapa langkah, tetapi tiba-tiba berhenti. Ada apa? Wajah Fan Wuji tenggelam, ekspresinya tidak menyenangkan. Fan Wuchen perlahan berbalik, alis pedang ganda itu sudah mengacak-acak, dan suara itu sedikit tidak pasti. Patriark Yuan, saya samar-samar ingat bahwa ketika saya pergi ke kota bintang suci, Luo Yun tidak pergi bersama kami, tetapi atas dasar pengalaman, biarkan saja. Kamu mengatakan bahwa orang yang mencuri roh dan mengumpulkan sumber daya adalah Luo Yun. Oke kakak, kita lanjut malam nanti.